잘해주지 말라니까. 못 들었어? 내가 신하리 씨를 좋아하게 됐다고. 하리 남친 있거든? 하리 씨 남자친구 강태무라고 합니다. Halo guys, kalian sedang bersama Mayami. Kali ini kita akan lanjutkan lagi bisnis proposal ke episode yang ke-6. Yang belum nonton episode sebelumnya silahkan cek saja di playlist. Tanpa basa-basi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya hanya di Mayami. 방금 저더러 뭐라고? Hari kaget ketika Temu mengetahui siapa ia sebenarnya. Namun Temu mengesampingkan hal itu untuk segera pergi ke kantor polisi. Hari pun menjadi saksi atas kasus yang menimpa sahabatnya itu. Tapi sayang, si pelaku tidak bisa ditahan dan hanya sekedar diberikan denda. Kang Temu punya cara lain untuk menghukum pria mesum itu. Temu adalah seorang CEO di banyak perusahaan. Kebetulan, pria itu adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan yang akan dibeli oleh Kang Temu. Temu akan memecat orang itu dan mencapnya sebagai pria mesum supaya orang itu susah mendapatkan pekerjaan. Temu juga sudah mengumpulkan semua bukti dari para korban sebelumnya dan siap untuk menuntutnya. 죄송합니다. 쓰레기 새끼. Temu dan Sunghun akhirnya keluar sembari terus mengutuk ulah perbuatan pria mesum itu. Terlihat dengan jelas kalau Sunghun sangat kesal. Namun ia lebih heran mengapa Temu terlihat lebih kesal daripada dirinya. Di kantor, Shinhari mencoba menghindari Kang Temu. Temu menyadari akan hal itu sehingga ia meminta Shinhari untuk bertemu dengannya setelah selesai jam kerja karena ada sesuatu yang ingin ia katakan. 못 들었어? 내가 신하리 씨를 좋아하게 됐다고. Lucunya, bukannya marah, ternyata Kang Temu terlanjur jatuh cinta dan tetap ingin menyampaikan perasaannya. Sunghun sampai bingung karena terakhir kali Temu bilang kalau ia ingin membalas dendam. Temu pun berkata jujur kalau sejak awal bertemu, sebenarnya ia sudah tertarik dengan Shinhari. 자기 일에 성실한 연구원인 것도 마음에 들고. Ia merasa tidak ada masalah karena Shinhari dan Shin Geum-hye adalah orang yang sama. Jadi ia memutuskan untuk melamar Shinhari. 고백해야지. 예? Temu bahkan sudah menyiapkan kalung dan makan malam yang romantis. Ketika hari datang, Hari bingung kenapa Temu sangat baik kepadanya, layaknya pria kepada wanita pada umumnya. Ia pun meminta maaf karena sudah berbohong, lalu memberikan surat pengunduran dirinya. 화나신 거 이해합니다. Temu pun sampai bingung karena ini di luar rencana yang sudah ia buat. Hari bilang sebelum menyetujui surat pengunduran dirinya, Temu harus mendengarkan dirinya terlebih dahulu. Jika Temu memutuskan untuk memecatnya, maka Temu akan kehilangan seorang karyawan yang kompeten. Ia juga mengingatkan list hasil kerjanya yang memang sangat baik. Selagi Hari menjelaskan, kejutan yang direncanakan oleh Temu harus dibatalkan karena merasa ini bukan saat yang tepat. 그래서 뭐라고 대답하셨어요? 뭐라고 하긴. Temu pun menceritakan hal itu kepada Sunghun. Ia bingung mengapa Hari tak tertarik kepadanya, padahal ia tampan, kaya, dan pintar. Menurut Sunghun, hal itu wajar karena Hari masih mengagumi pria lain. Selain itu, dulu kedekatan antara Temu dan Hari adalah karena kontrak. 심쿵 포인트. Jadi mulai sekarang, Temu harus benar-benar membuat Hari berdebar tanpa embel-embel kontrak ataupun bos dan karyawan. Tapi berdebar murni seperti pertemuan wanita dan lelaki pada umumnya. 연락 준 데는 왜 답이 없어? Sementara itu Hari masih menunggu keputusan Temu dan berharap Temu berbaik hati menelponnya. Tapi yang datang justru malah dari Yura, kekasih Minwoo. Yura mengajak Hari dan teman-teman yang lain untuk merayakan debut Minwoo sebagai chef yang mendapatkan iklan di televisi. 우리한테나 쏘면 모를까? 아니야. Woo berterima kasih kepada Hari karena sudah merekomendasikannya ke perusahaan Kang Temu sehingga sekarang ia mulai terkenal. Yura menambahkan kalau itu juga berkat kerja keras Woo selama ini, sembari memegang erat lengan Woo yang membuat Yongsu merasa aneh. 나 안주 좀 더 챙겨올게. Ketika Yura dan Woo pergi mengambil cemilan lagi, teman-temannya mengatakan mengapa Woo harus rujuk kembali dengan Yura, padahal Yura sering memutuskan Woo dan mencampakannya. Mereka mengira kalau Woo akan berkencan dengan Hari karena Woo dan Hari sering terlihat bersama. 무슨 얘기들을 그렇게 재밌게 해? Ketika kembali, Yura mengatakan kalau Woo akan syuting di Busan dan mengajak mereka semua untuk ikut sembari liburan akhir pekan. Namun Yongsu langsung menolaknya dan berkata kalau ia dan Shinhari sudah punya kesibukan. 근데 하리 넌
아까부터 무슨 핸드폰을 그렇게 봐? Semua teman-temannya bertanya kepada Hari apakah mungkin Hari sudah memiliki pacar karena sejak tadi Hari terus melihat ponselnya. Yura mengatakan tak mungkin Hari memiliki pacar karena standar Hari terlalu tinggi. Yura menyarankan supaya Hari menurunkannya. Yongsu yang merasa Yura terkesan merendahkan Hari langsung mengatakan kalau Hari sudah memiliki pacar yang tampan dan kaya raya. Dan kebetulan Hari juga akan berkencan di akhir pekan ini. 영사 지금 뭐 하는 거야? 앉아. Yura yang setengah tak percaya bertanya kepada Wu apakah benar demikian. Wu langsung menjawab ya dan berpikir kalau Hari memang pernah pergi ke konser bersama seorang pria. Namun tampak jelas wajah Wu sangat murung yang membuat Yura merasa kesal. 간밤에 잠 못 잤나 봐요? 네? Di kantor Hari akhirnya dipanggil oleh Kang Temu. Temu merobek surat pengunduran diri itu dan membuat Hari sangat bahagia. Hari sampai berjanji kalau ia akan bekerja lebih keras lagi. Temu kemudian mengajaknya untuk mengerjakan proyek bersama setelah pulang kerja. Hari pun mengiyakan dan keluar dari ruangan dengan penuh semangat meskipun sadar ia akan lembur setelah jam kerja. 근데 무슨 일이길래 퇴근해야 보자고. Jam kerja pun usai dan ternyata mereka pergi ke bioskop. Temu beralasan kalau mereka harus menonton film karena tokoh wanitanya adalah seorang peneliti makanan. Jadi kemungkinan besar ada hal yang bisa mereka pelajari. Ternyata Temu membooking satu studio dan memesan banyak makanan dengan alasan kalau ia tak suka dengan keramaian. Ia juga membantu Hari untuk menurunkan kursinya. 화장실 좀. Merasa canggung, Hari memutuskan untuk pergi ke toilet. Ia menertawakan hatinya yang tiba-tiba saja berdebar saat kedua matanya bertemu dengan mata Kang Temu. Ia menyangka kalau itu hanya karena dia sudah sangat lama tidak berkencan. 아니 두 분이 웬일이세요? Keluar dari toilet, ia bertemu dengan teman satu kantornya yang juga ingin menonton film. Mereka bingung mengapa Hari masuk ke studio VIP di bioskop yang sangat mahal. Hari merasa panik dan langsung memberitahukan kepada Kang Temu kalau teman satu kantornya juga ada di tempat itu dan mereka harus waspada ketika mereka pulang nanti. 왜요, 부장님? Di luar sangkaan, ternyata kedua temannya itu ikut masuk sehingga Hari menyuruh Temu untuk bersembunyi. Karena melihat studio itu kosong, mereka pun ikut menonton di sana. Sehingga malam itu, rencana Temu gagal untuk nonton berdua bersama Hari. 아, 급해 죽겠네 진짜. Di sisi lain, Yongsu sedang was-was menahan ingin buang air, sementara ia tak terbiasa menggunakan toilet umum. Karena ia hampir seharian terus menahannya, rasanya sudah seperti di ujung tanduk. Sementara saat itu, bus yang ia tunggu tak kunjung datang. Kemudian Sunghun melihat Yongsu dan mengajaknya untuk pulang bersama. Di perjalanan, Yongsu berterima kasih karena Sunghun sudah menyelamatkannya dari pria mesum itu sampai tiba-tiba mereka terjebak macet parah. 신영서, 참아야 된다 너. Yongsu yang sudah tak tahan menahan kebeletnya memutuskan untuk turun saja dan mencari toilet umum. 제가 뭘 그렇게 잘못했다고. Ketika sampai, pintu toilet ternyata macet. Untungnya, Sunghun mengikutinya lalu mendobrak pintu tersebut. Sunghun meminta Yongsu untuk cepat-cepat masuk ke toilet itu dan melepaskan semua beban yang terus ia bawa seharian ini. 다음번엔 어떤 핑계로 불러대지? Malam itu Temu bingung apalagi alasan yang akan ia buat untuk bisa berkencan dengan Shin Hari. Ia kemudian memutuskan untuk mencari Instagram Hari untuk melihat setiap postingannya. Bahkan saat rapat, ia sibuk melihat apa saja tempat ataupun makanan yang Hari sukai. Temu kemudian mengajak Hari untuk pergi dinas ke kota Sokcho yang terletak di ujung timur laut Gangwon-do. Hari pun setuju meskipun mereka pergi di hari libur akhir pekan. 저기 보이네요. 제가 보이세요? Saat Hari bertemu dengan Temu, ia merasa kalau Temu terlihat sangat keren. Namun ia memalingkan perasaan itu karena ia harus terus fokus bekerja. Temu ternyata sudah tahu ada masakan yang ingin Hari coba di kota tersebut. Namun sayang, setelah tiba di sana niat itu tidak terwujud karena restoran sudah tutup dan kehabisan bahan. 오셨어요. 잘 됐네요. 지금 바로 가겠습니다. Kemudian Temu mengajak Hari ke pantai dan lebih baik menikmati perjalanan mereka itu. Ia beralasan kalau setiap hari ia terus bekerja, jadi tak ada salahnya menikmati suasana di tempat itu hitung-hitung liburan. Kemudian di sana terlihat salah satu pedagang mobil yang menjual burger dan hal lainnya. Hari sangat tahu mobil itu. Biasanya mobil pedagang itu berkeliling di kota tersebut tergantung siapa yang memanggilnya. 갔을 때도 먹기 힘들다 그랬었는데. Temu bilang mereka beruntung bisa makan di pantai ini. Padahal mobil pedagang itu memang sengaja dipesan oleh Kang Temu untuk bisa mengesankan Hari. 이렇게 외진 데까지 다 장사를 오셨어요. 이벤트 좀 해주고 싶었어요.
Mereka pun menikmati burger itu di tengah hangat mentari sore. Di sela perbincangan mereka, Taemu mengikat tali sepatu Hari. Ia bilang Shin Hari ataupun Shin Geum-hee baginya sama saja, karena Hari tetap menjadi diri sendiri walaupun saat menyamar menjadi Geum-hee. 이사를 가버릴 수도 없고. Dunia tampak begitu kecil dan untuk kesekian kalinya Yongsu dan Sunghun kembali bertemu secara kebetulan di sebuah restoran. Yongsu ingin pergi namun makanannya baru saja datang. Sunghun merasa kalau Yongsu menghindarinya. Mereka pun minum berdua di restoran itu. Untuk menghilangkan rasa malu karena tragedi kebelet buang air itu, Yongsu terus memesan minuman meski ia sudah sangat mabuk. Ia bahkan menolak tawaran minum air putih dari Sunghun dan malah jujur kepada Sunghun kalau tragedi itu membuatnya sangat malu. Tetapi menurut Sunghun itu merupakan hal wajar, jadi Yongsu tak perlu merasa malu lagi. Setelah pulang dari sana, Yongsu sempoyongan setengah tak sadar saat berjalan. Ia merasa heran mengapa Sunghun terus mengikutinya. Sunghun bilang ia sangat khawatir karena Yongsu sedang mabuk berat. Yongsu mengatakan kalau ia sudah menyukai Sunghun ketika pertama kali melihatnya di minimarket. Namun karena Sunghun adalah sekretaris Kang Taemu, mereka pun harus saling menjaga jarak satu sama lain dan itu membuatnya sangat kesal. 내가 마음 접자 했는데. Yongsu meminta Sunghun untuk melepaskan pegangannya. Jika tidak, dalam hitungan ketiga Yongsu benar-benar akan melewati batas. 잘해주지 말라니까. Karena Sunghun terus berdiam diri, batas di antara mereka akhirnya terlewati. Kembali kepada Kang Taemu dan Hari dalam perjalanan pulang dan mereka saling mengingat kejadian saat pakaian Hari robek. Di tengah perjalanan tiba-tiba hujan turun. Kang Taemu langsung meminta Hari untuk keluar dari mobil dan pulang sendiri menggunakan bus karena ia ada rapat di dekat tempat itu. 서울은 알았어요. 네? 내리란 말 못 들었습니까? Hari merasa bingung bagaimana ia pulang karena jaraknya sangat jauh, juga tasnya tertinggal di mobil Kang Taemu. Hujan lebat pun mengiringi perpisahan mereka dan Hari terus menapaki jalan dengan payung rusak yang ia temukan. Meski HP-nya kehabisan baterai, nasib baik masih memihaknya karena tampak sebuah hotel yang jaraknya cukup dekat. Saat itu, ternyata Taemu sedang berjuang melawan trauma terhadap hujan. Ia mendapatkan trauma itu karena dahulu orang tuanya meninggal saat keadaan hujan dan ia melihat itu semua saat ia masih kecil. Saat hujan reda, ia pun sadar kalau ia telah bersalah meninggalkan Hari sendirian di jalanan. Ia berusaha menelpon namun ponsel Hari tidak aktif. 난 비 오는 날 싫어합니다. Sementara itu meski sudah ditinggalkan, Hari masih sempat mengingat kalau Kang Taemu tak suka terhadap hujan. Ia pun bergegas mengambil ponselnya di resepsionis hotel dan secara kebetulan bertemu dengan Yura beserta teman-temannya. Yura bilang kalau lokasi syuting Minwoo dipindahkan dari Busan ke Sokcho. Yura pun menanyakan di mana pacar Hari yang kata Yongsu sangat tampan dan kaya raya itu. Hari merasa bingung harus menjawab apa karena ternyata Yongsu malah membuat masalah baru untuknya. Namun tiba-tiba dari kejauhan muncullah lelaki yang dikatakan oleh Yongsu. 자기야. 하리 씨 남자친구 강태무라고 합니다. Oke guys, itulah bisnis proposal episode yang ke-6. Jangan lupa mampir lagi untuk bahagia dan sedih bareng di sini. Sampai jumpa di video berikutnya.